Halo teman-teman, salam kreatif. Kali ini saya akan menggarap sok belakang motor Satria Hiu, Satria 2 tak teman-teman. Nah ini kita lihat bos atas bawahnya sudah rusak, harus diganti. Kita buka dulu pernya. Kita keluarkan dulu badan hidroliknya dari pernya. Perhatikan teman-teman ya, ini dengan alat ini mudah sekali. Dengan kita dongkrak. Nah, gitu teman-teman. Teman-teman bisa membuat sendiri dengan cara kerja yang sama, bentuknya tidak perlu sama. Kemudian kita lepas ring atasnya. Hati-hati, melepasnya harus memakai tang supaya tidak terjadi kecelakaan. Kalau terjadi kesalahan atau yang tidak diinginkan, bisa terjepit tangannya. Baik, kita keluarkan. Ya, sudah kita ambil ringnya, sudah bisa kita keluarkan pernya. Nah, kita lihat olinya sudah tidak ada, jadi sudah tidak ada tahanan untuk hidroliknya. Di dalamnya sudah tidak ada olinya. Kita langsung buka saja kelingannya. Jangan lupa dialasi tabung luarnya supaya tidak penyok atau lecet ketika diragum. Nah, kita pahat pelan-pelan. Di bagian membuka kelingan ini memang memerlukan ketelatenan, kesabaran. Di bagian ini agak sedikit harus sabar supaya hasilnya rapi, jadi tabungnya tidak rusak. Jangan dipotong ya teman-teman ya, kalau dipotong nanti susah ngelingnya. Nah, dibuka pelan-pelan, nanti dia akan kembali seperti semula kalau dipasang lagi. Hanya memang memerlukan kesabaran di sini. Tapi nanti kalau sudah biasa, teman-teman sudah nggak merasa sulit juga. Kemudian alatnya nanti kan teman-teman bisa sesuaikan alat yang seperti apa yang paling mudah. Ya, alat-alat modifikasi sendiri dari bekas obeng apa dari bekas as apalah itu. Pelan-pelan. Yang penting diusahakan tabungnya utuh, tidak dipotong, supaya nanti ketika mau dirakit kembali bisa dikeling kembali dengan rapih. Nah, ini teman-teman sudah tinggal perapian kelingannya, membuka kelingannya supaya ketika nanti dikeluarkan dalamannya itu sudah tidak terlalu berat nariknya. Waktu narik jangan dipaksa teman-teman ya, jadi harus betul-betul dia bisa keluar. Kalau berat jangan dipaksa, nanti bisa bantalan piston atau komponen yang lain di dalamnya bisa ada yang rusak. Jadi usahakan tabungnya ini terbuka dengan rapi supaya dalamannya dikeluarkan tidak terlalu berat. Nah, kita coba tarik ya teman-teman ya dengan alat penariknya ini.
Kita tarik dalamannya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau tabungnya itu dibuka dengan bagus, dengan rapi, nariknya tidak berat. Mudah ditarik. Tapi kalau ditarik dengan tangan pun masih susah. Tapi kalau ditarik dengan alat nggak berat gitu. Oke, kita kontrol dulu mana yang bisa dipakai atau yang nanti bakal diganti. Kita bersihkan dulu komponennya, kita buka dulu pistonnya. Pada saat membuka piston atau komponen yang lain, sekalian dikontrol ya teman-teman ya. Sekalian dikontrol kalau ada yang memang sudah nggak bisa dipakai, atau ada yang sudah rusak. Nah, terus dipahami juga susunannya. Kalau baru-baru buka susunan pistonnya, jangan sampai salah pada saat menyusun kembali nanti. Nah, ini bushingnya juga sudah longgar, nih hasilnya juga sudah parah. Kalau seal wajib diganti ya teman-teman ya, kalau seal. Nah, asnya kita ganti. Ini calon as yang mau untuk ganti. Nah, kita samakan dulu, sama nggak dudukan pistonnya. Kalau nggak sama, kita buat sama. Nah, ini nampaknya dratnya kurang panjang dikit. Kemudian panjang asnya ini kepanjangan, kita potong juga nanti sedikit. Nah, kita potong di bagian ini nanti. Nah, di sini. Nah, ini teman-teman ya, kita sudah buat dratnya sedikit tadi. Coba kita ukur. Nah, sudah sama teman-teman ya. Jadi teman-teman juga harus punya alat senainya, siapa tahu perlu merubah nambah drat. Nah, kita sekarang mau masang topnya karena tadinya topinya belum ada. Tapi kalau kayak as Fiction ya teman-teman ya, Fiction, MX itu semua ada yang langsung ada topinya. Kali Satria Satria 2 tak ini kebetulan belum ada topinya, jadi kita masang sendiri, kita las sendiri topinya dan kepalanya, dudukan bosnya. Di bagian ini ngelasnya betul-betul harus matang ya teman-teman ya, jangan ngelas yang nggak matang, nanti bisa lepas, bisa jebol ya, kena tekanan per, karena ini topinya ini untuk menahan per supaya pernya itu nggak keluar. Nah, nanti dikunci dengan sepi. Nah, itu ngelas kepalanya ini juga harus betul-betul matang, bisa patah nanti kalau nggak matang. Ya, siapanya memang sedikit agak harus agak sedikit panjang, sedikit lama ya persiapannya. Kalau merakitnya mah cepat, nggak susah. Yang susah itu
waktu buka kelingan, terus persiapannya agak lama, tapi kalau sudah biasa ya cepat juga. Nah ini teman-teman, las-lasannya harus kuat seperti ini ya, harus matang supaya tidak terjadi patah. Kayak gitu teman-teman. Oke, sambil menunggu dingin asnya, kita persiapan komponen yang lain, kita bersihkan pakai bensin. Jangan lupa kita sikat ya yang bagian dalam-dalamnya itu supaya ikut bersih juga, karena untuk komponen shock ini kalau nggak bersih nanti bisa mengganggu sirkulasi olinya. Kemudian juga kalau nggak bersih nanti dia di dalamnya itu akan ngotori oli, jadi ngotori oli yang baru. Nah, kemudian bisa bikin baret as yang baru. Jadi usahakan semua bersih pada saat mau merakit kembali. Nah, ini sealnya sudah rusak, kita ganti aja nanti. Kemudian ini bushingnya masih lumayan bagus, kita pakai kembali. Kalau sudah koplaknya udah nemen, kita ganti ya teman-teman ya. Kalau sudah goblaknya sudah parah, kita ganti. Tapi kalau masih dipakai, goblaknya nggak terlalu parah, atau secara apa ya, masih bisa ditoleransi lah goblaknya, kita pakai lagi aja nggak apa-apa. Karena nanti waktu merakitnya itu kita kasih sekarat debu ya, untuk penahannya juga, supaya untuk kuat-kuat supaya awet. Mohon maaf ini durasinya agak panjang, tapi semoga pemirsanya agak sabar supaya bisa menyimak dengan teliti, yang baru terutama ya, yang baru mau belajar. Kalau yang sudah pakar ya nggak perlu lah ya. Ini untuk teman-teman yang baru mau belajar, silahkan disimak sampai habis, walaupun panjang. Mudah-mudahan nanti ilmunya bermanfaat untuk nambah-nambah ilmu perbengkelan, atau teman-teman bengkel yang belum pernah buka atau tertarik untuk nambah-nambah ilmu masalah shock ya. Semoga ini bermanfaat. Kemudian kita benerin bibir tabungnya ya teman-teman ya. Kita press seperti ini supaya lurus. Nah,
supaya kembali seperti aslinya. Nah, jadi bisa lurus tabungnya, bibir tabungnya, supaya tidak benjol-benjol ketika nanti dipasang kembali. Nah, ini kita cuci dulu ya teman-teman ya, dalam tabungnya kita cuci bersih. Bisa pakai sabun, bisa pakai bensin. Kalau saya biasanya pakai bensin dulu, kemudian nanti yang khusus tabungnya ini ya, bensin dulu baru pakai sabun. Karena kalau pakai bensin aja biasanya ada gram-gram yang masih nempel, walaupun kecil-kecil atau sedikit, masih ada gram-gram nempel. Nah, kita bersihkan dulu oli-oli yang lengket dengan bensin, kemudian kita cuci dengan sabun. Kemudian setelah itu tabung siap, kita merakit dalaman sok tadi. Nah, ini ini seal yang baru, kita ganti ya, seal yang baru. Nah, kemudian bushingnya jangan sampai salah posisi atau susunannya, terutama di bagian piston. Nah, ini bantalan piston, jangan sampai kebalik. Supaya nanti hasilnya sama seperti aslinya, teman-teman. Jadi kita hanya mengganti komponen yang rusak aja. Kecuali kalau nanti mau reborn. Nah, kalau reborn itu sudah beda cara pengerjaannya, beda sedikit. Artinya ada komponen yang kita olah di dalam untuk dalamannya ini. Nah, kita kencangkan dengan kunci ya, nanti jangan lupa. Terus kita keling. Nah, kita isi oli, jangan banyak-banyak ya, kebanyakan nanti keluar sendiri, cuman jangan terlalu banyak lah nanti, supaya nggak tumpah olinya. Nah, kemudian masukkan tabung dalamnya, kemudian kita isi dikit, kita tambahin olinya dikit. Nah, kemudian kita masukkan dalamannya. Oke, gitu. Nah, terus kemudian kita press dengan alat pressnya ya. Kalau dipukul nanti takut rusak kepalanya. Nah, kemudian setelah kita press begitu, kita keling kembali sebelah-sebelah secara bergantian. Kemudian kita putar, kita press kembali sebelah bagian yang lain. Kita keling lagi. Nah, begitu teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman punya cara sendirilah, yang penting intinya seperti itu. Kita lihat coba hasil akhirnya. Aduh, kok gelap ini kameranya ini.
Nah, masih kelihatan ya teman-teman ya. Nah, itu masih kelihatan rapi lah ya, tapi agak gelap nggak apa. Nah, kemudian nih lihat nih, tariknya berat, didorongnya enteng. Nah gitu. Kemudian kita coba kita tes nih, digenjot. Nah kita pasang, sudah setelah kita pasang pernya kita tes dengan alat ngetesnya ya. Nah, bisa kita naikin gitu. Nah, gitu teman-teman. Oke, semoga bermanfaat teman-teman ya. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya.